atas panduannya, memandu kita untuk yatamassana fi sunnatin nabiyina Muhammad SAW, untuk kita berpegang teguh pada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena syarat dari sebuah ibadah bukan cuma sekedar kita mukhlishina lahuddin, menjaga keikhlasan, tetapi hal yang paling terpenting bagaimana kita ittiba kepada Nabi SAW. Beribadah dalam ittiba artinya mengikuti jalannya Rasulullah. Dengan perkataannya Nabi kita pegang, perbuatannya Nabi kita teladani, dan izinnya Rasulullah SAW kita jadikan sandaran. Itu tiga itu. Ittiba belajar dengan tiga hal. Qauliyahnya Rasulullah, Nabi yang mengajarkan kita lewat perkataan. Kemudian fi'liyahnya Nabi SAW, Nabi yang mengajarkan kita lewat perbuatannya. Kemudian takririyahnya Nabi SAW, izin beliau. Tiga-tiganya ini disebut dengan sunnah. Tiga-tiganya disebut dengan sunnah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Mungkin Nabi tidak lakukan, tapi Nabi beri tuntunan. Mungkin Nabi tidak tuntun, tetapi Nabi langsung praktek. Mungkin Nabi tidak praktek, tidak tuntun, tapi Nabi melihat atau mengetahui sahabat berbuat sedemikian rupa, maka itu kita contoh. Karena kita ketahui jemaah sekalian bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebaik-baik jalan hidup adalah Nabi SAW. Dan dialah yang paling terbaik ilmunya, paling terbaik ya akidahnya, paling terbaik amalnya. Kita ini ittiba saja, ikut saja. Ikut dengan Nabi. Kalau memang itu syariat. Ya, kalau memang itu syariat. Karena ada hal yang Nabi SAW lakukan, ya mungkin bukan tuntunan, bukan juga panduan. Bisa menjadi namanya al-adat, kebiasaan Nabi SAW. Selama tidak dipandu, maka dan tidak juga sahabat bersemangat dengan itu, pada tidak ada yang menghalanginya, maka tidak ada juga kita tuntutan untuk melakukannya. Nah, untuk sholat jamaah sekalian, kita menegaskan sekali lagi hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairits. Selalu kita ingat-ingatkan untuk sholat ini, Pak, jangan kita coba-coba buat tambahan yang menurut kreasi kita. Dan jangan kurang-kurangi atas sebuah pandangan kita sendiri, atas selera kita. Salat itu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat saya dengan ilmu, melihat saya dengan ilmu, karena kita tidak bertemu lagi sekarang dengan Nabi SAW. Tapi harus yakin seperti itulah ilmunya. Ya, seperti itulah ilmunya. Kama ra'aitumuni usolli. Dan ini satu dari bahagian pokok pilar kita ini berislam jemaah sekalian. Di bunyal Islam ala hams. Islam ini dibangun dari 5 pondasi. Nah, pondasi itu disebutkan oleh Nabi, syahadati alla ilaha. Kita bersyahadat. Sudah syahadat ya tersambung. Tersambungnya adalah dengan wa iqamis shalah, tegak salat. Karena hanya ibadah ini, Pak, yang digaransi oleh Quran. Ini inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Salat yang benar sesuai dengan maunya Allah, maunya Rasul, itulah salat yang diberi jaminan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu efektif itu. Maka insyaallah kita sama-sama koreksi kembali salat kita. Saya tidak bermaksud mengajari bapak-bapak. Tidak, Pak. Ya, kita tidak mengajari, tapi ini hanya bersifat dakwah saja, saling mengingatkan saja. Ya. Siapa tahu kita sudah bertahun-tahun sholat, tetapi masih bacaan kita belum benar. Kemudian
gerakan kita belum benar. Nanti insya Allah kalau selesai ini kan ada pembahasan salat wajib, ada salat sunnah, ada salat berjamaah, dan ada salat khusus. Salat khusus itu seperti salat safar, salat jamak dan kasar itu, kemudian salat di atas mobil, di atas kendaraan, salat dalam keadaan kita di rumah sakit atau di tempat tidur dalam keadaan tidak normal, ya, atau dalam kondisi-kondisi khusus, ya, salat dalam keadaan kita takut, dan ada kondisi-kondisi tertentu yang membahas gitu. Insyaallah, jadi kita sekian kali pertemuan ini belum selesai satu. 4 rencana salat berjamaah, ya, belum kita bahas salat sunnah, kemudian salat khusus. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan kali ini doa sebelum salam. Kita sudah sampaikan pada kalau tidak salah 2 pekan yang lalu itu ada beberapa doa sebelum salam ini. Istilahnya ini Pak terkenal, doa Abu Bakar. Karena Nabi panggil khusus itu Abu Bakar, sampai diajari doa ini. Nah, orang biasa sebut ini doa tasyahud sesudah tasyahud awal. Sebenarnya bukan cuma tasyahud awal. Artinya ya salah satunya kita bisa baca doa ini pada saat sebelum salam, pada tasyahud awal terutama, dan juga di tasyahud akhir. Ini doanya banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya sudah menganiaya diri saya dengan zulman katsira, penganiayaan yang banyak. Kalau diterjemahkan ini Pak, bebasnya Allah, banyak sekali dosaku kodong. Banyak sekali dosaku. Ini Abu Bakar Pak, yang baca diajarkan sama Nabi ini. Wala yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosaku yang banyak itu illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, kalau begitu ampunilah saya dengan maghfiratan, dengan ampunan min indika di sisimu. Warhamni, dan sayangilah saya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal ghafurur rahim, engkau maha penutup dosa dan penyayang. Enak sekali doa ini Pak. Intinya ya Allah, hambamu datang. Mau lari mana hamba ini kalau bukan sama engkau? Saya banyak berdosa ya Allah, dan sering-sering kita masuk di kategori ini. Iya. Kalau tidak bisa kita bersaing Pak dengan orang yang suka beramal soleh, bersainglah dengan orang pendosa. Apa orang pendosa Pak? Selalu merasa dirinya salah. Lebih baik orang yang bersalah tapi mengakui dosanya daripada orang soleh tidak pernah merasa dirinya salah. Sering-sering hadir, ya Allah, saya sudah mengumpulkan dosa yang banyak. Ini baca doa ini Pak, bagus doanya Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di kitab sahihnya ini. Nah, doa yang kedua, ya, ini juga Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Bagus ini Pak. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya ma qaddamtu, apa yang sudah terdahulu dosa-dosaku itu ya Allah, banyak sekali dulu. Waktu kita dulu masih muda-muda Pak, banyak dosa. Banyak ki mataya, banyak ki limanta, banyak ki mulut. Banyak kesalahan. Wa ma akhartu, dan yang akan datang ya Allah, ampuni memang ya Rabb. Wa ma asrartu, apa yang terang-terangan saya. Wa ma alantu, dan apa yang saya sembunyikan di saat sendiri, di saya berdosa. Di saat terang-terangan sering berdosa. Sering di saat sendiri tidak ada orang lain lihat, saya berdosa. Bagus sekali Pak, doa hari ini kita bisa dihadirkan doa-doa itu supaya kita sadar itu. Dan ini bagus dibaca di 2 tempat dalam sholat. Satu, sesudah tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Intinya sebelum salam. Dan dibaca pada saat kita sujud. Di 2 tempat itu Pak, dibolehkan memperbanyak doa sebanyak-banyaknya
Boleh digabung ini satu dengan dua. Dengan catatan kalau imam jangan bebani makmum. Kalau makmum jangan bebani. Kalau kita makmum ya jangan tertinggal dengan imam. Ya saya percepat saja. Ini kita sudah hafal yang lalu nih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Sudah hafal? Coba dihafal 1, 2, 3 Pak. Sama-sama Ki. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1, 2, 3. Ini salah satu doa Pak. Kalau bisa umur 40 ini jangan ketinggalan. Ini bisa doa untuk memperkuat kekuatan husnul khotimah. Di bagian terakhirnya itu wa husnul ibadah dulu Pak, baru husnul khotimah. Jadi ada saya punya tulisan, kalau mau husnul khotimah, husnul ibadah dulu. Kalau terbiasa makin bagus ibadah ta, jangan makin khawatir itu mati di mana dan kapan. Insya Allah mati husnul khotimah itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk saya bisa berzikir kepadamu. Yang kedua, bisa bisa bersyukur kepada Engkau. Dan yang ketiga, bisa beribadah, memperbaiki ibadah. Perbaiki zikir, perbaiki syukur, memperbaiki ibadah. Tiga-tiga ini Pak. Kalau bisa jangan sampai kita tidak hafal ini. Ini doanya Muaz. Karena Muaz yang dipanggil itu. Dengan riwayat cukup panjang Pak. Ya Muaz la tadahunna fi kulli duburi salah. Muaz, jangan kau meninggalkan doa ini di setiap akhir salatmu. Akhir salat itu bisa akhir sebelum salam, bisa juga akhir sesudah salam. Itu bisa makna itu. Makanya ada sering kita dengar juga orang membaca doa ini di zikir-zikir salatnya. Mudah-mudahan Pak ya, kalau Bapak hafal ini saya juga dapat tambahan pahala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1, 2, 3. Ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah dihafal Pak? Sudah dihafal nak? Sudah? Ya, alhamdulillah. 4. Ya, doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal juban wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umar wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Panjang-panjang. Ini doa supaya tidak pikun. Supaya tidak pikun, Pak. Supaya tidak ada sesak, tidak tersisa mau mati. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu Abi Waqqas lah yang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang diberikan doa ini oleh Nabi, Pak. Ini doa-doa istimewa ini, Pak. Doa-doa istimewa. Ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, minta itu supaya kita tidak menjadi orang kikir. Ya. Juga kita tidak menjadi orang yang dalam keadaan berlemah. Juga tidak dikembalikan kita menjadi pikun. Jadi jangan apa istilahnya itu? Maulu-ulu apa namanya itu kalau pikun? Bahasa Bugisnya itu. Maulu. Kalau bahasa Makassarnya itu tidak mau pakai baju, sesa Pak. Ya. Jangan tomak kita terlalu panjang begitu. Sesa tonjak. Ya, ada doanya Abu Hurairah. Ini pendek, bagus sekali ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, saya mohon padamu surga dan saya berlindung kepadamu dari neraka. Ini doa pendek tapi kena ini semua. Kasih masuk saya surga dan kasih jauh dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dua pilihan ini, Pak. Pendek. Kalau paham bahasa Arab satu kali ini bisa. Allahumma inni as'alukal jannah, surga.
Wa a'udzubika berlindung kepadamu minan nar. Ya. Doa Anmar, wih panjang. Awe. Ya. Ini Allahumma bil ilmi kal baik wa qudratika alal halki ahini ma alimtal hayata khairal li. Kalau Bapak ada sakit tak? Di saat sakit, ini doa yang paling bagus. Ya Allah, kalau memang ini sakitku mengantar saya mati, maka tidak apa-apa. Tapi matikan saya dalam keadaan mati yang husnul khotimah, mati yang baik. Tapi kalau memang ini yang masih bisakah hidup, ya Allah masih panjang umur, minta ini. Ya, iza alimtal wafat khairal li. Kalau memang Engkau baik ya Allah melihat bahwa mati itu bagiku adalah baik, tidak apa-apa. Tapi kalau Engkau masih bisa sehatkan, sehatkan. Itu tidak ada penyesalan di situ. Itu juga bisa dibacakan pada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita. Kalau ada Pak yang sudah divonis minta saja doa, ya Allah, mana yang terbaik atas pilihanmu. Tidak ada yang susah di situ. Ya. Ya. Jadi insya Allah doa ini tidak sulit dalam hidup. Tidak ada urusan tak yang terkatung-katung yang tidak bisa selesai. Terutama kalau ada utang Pak tidak bisa dibayar, baca doa ini dan insya Allah segera bayar. Yang ketujuh, doa mijan. Ya. Nah, ini doa juga sangat bagus kali ini. Ya, tapi intinya ya tidak bisa kita hafal sekarang Pak, jelas. Ya. Ya, saya kasih lihat saja. Ya. Semua dalam kurung itu riwayatnya ada. Riwayatnya ada. Ya. Dan rata-rata menyebut ini nama Allah di As-Samad itu Qulhuwallahu ahad, Allahu samad. Jadi itu dahsyat itu Pak, Qulhuwallahu ahad itu. Dahsyat itu. Nah itu ada fadilahnya itu, ada 12 fadilah kalau kita baca Qulhuwallahu ahad, karena ada semua itu di dalamnya itu doa-doa. Ya, 10 doanya Aisyah. Ini doa Aisyah, saya suka doanya Aisyah ini Pak. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari amalan yang jelek apa yang saya lakukan, dan saya berlindung dari hal-hal yang saya belum lakukan, kejelekan apa yang saya belum lakukan. Saya berlindung kejelekan apa yang saya sudah lakukan. Saya berlindung dari apa yang saya belum lakukan, supaya tidak salah. Ya. Masih doa Aisyah, ini doa paling pendek. Dan Aisyah pernah menangis di hadapan Nabi, ya Rasulullah, Engkau pasti melupakan kami semua. Tetapi ya Rasulullah, ajarkan saya doa ketika Engkau pun melupakan, dan ajarkan saya doa di atas jembatan Sirat. Ini doa Pak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitung nanti diriku di hari kiamat dengan cara menghitung yang paling mudah. Tidak usah antri terlalu panjang. Orang antri itu Pak 500 tahun nanti di akhirat. Tapi ada cara antri yang paling cepat. Pokoknya tidak diperiksa rinci. Karena itu Quran itu. Ya, ada rincian Quran itu Pak. Ada nanti dihitung ringkas, cepat selesai. Ya, ada juga lama. Kita minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hasibni maksudnya hitung diriku, hisab diriku dengan apa? Hisaban, dengan cara yang yasira, yang mudah. Wah, ini pendek aja bisa dihafal Pak. Coba kita sama-sama Allahumma hasibni. Coba sama 1 2 3. Allahumma hasibni hisaban yasira. Diulang lagi. Hisaban yasira. Sekali lagi. Hisaban yasira. Ya kan ada fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaba wa yanqalibu ila
ahli masrura. Tapi ada itu di bawah. Fa amma man utiya kitaba wara'a zahri wa sawfa yad'u wa yasla sa'ira. Jadi ada dihitung dengan susah, ada dihitung nanti di hari kiamat. Pokoknya langsung itu penghitungnya lewat maka. Sudah pergi maka. Sudah. Dihitung dengan mudah. Allahumma hasibni hisaba yasira hisaban yasira. Enak doa ini, Pak. Ini doanya nikmat rasanya. Jangki berdiri dari sholat tak kecuali baca dulu doa ini. Kalau maaf yang orang-orang tuaku ini, mohon maaf yang 50, 60, 70. Ini doa ini kalau bisa hari-hari kita baca. Allahumma hasibni hisaban yasira. 12 doa Abu Hurairah. Ya ini kan kalau ini khusus di tasyahud akhir. Tidak boleh dibaca di tasyahud awal ini. Khusus di tasyahud akhir ini. Kalau yang lainnya boleh tasyahud awal, boleh tasyahud akhir. Kalau ini khusus tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 13 itu. Sama ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Termasuk ini yang ada utangnya tidak bisa lunas bisa. Minta perlindungan di sini. Satu, jangan disiksa di kubur. Jangan kena musibah, jangan susah mati. Dan jangan kita dikena nanti penyakit yang banyak utang baru meninggal. Ya, itu 13 doanya, Pak. Ya, dan ya siapa tahu belum kita bisa hafal ini, nanti bisa kita baca-baca itu di buku yang sudah miliki bukunya. Alhamdulillah di situ sudah ada. Kita masuk di sini. Ini bagian terakhir di pembahasan ini tentang bacaan zikir setelah sholat. Nah, kita sudah dengar tadi bacaan-bacaan seperti bacaannya Pak Imam. Ya, kita lihat ya adakah di sini atau tidak ada. Karena saya itu Pak tahu kalau ini imam baca ini. Oh ini ada, ini tidak ada. Ini boleh ada dan boleh tidak ada. Bacaannya di sini antara begini. Astagfirullah. Dan semua hadis yang saya baca tentang masalah sesudah sholat Pak, tidak ada menambah astagfirullahaladzim. Tidak ada. Semuanya astagfirullah saja. Astagfirullahaladzim itu ada, tapi bukan sesudah sholat. Ya, jadi astagfirullah tambahannya cuma astagfirullah saja, dan itu pun 3 kali. Tidak ada tambahan 3, 9, 30 enggak. Karena 3 itu Pak jauh lebih baik dari 30 di posisi sholat. Karena kita ini adalah ibadah khas, ibadah mahda. Kalau mau kita memperbanyak zikir ada itu wasabbihu bukratan wasila. Perbanyak astagfirullah. Bisa astagfirullahnya itu ada 5 macam. Astagfirullah tanpa azim. Ada astagfirullahalazim. Ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita harus konsisten. Kalau astagfirullah maka kita wa atubu ilaih, bukan wa natubu. Karena dia tidak nyambung. Terjemahannya akan sedikit beda. Kalau pakai ki astagfirullah maka wa atubu ilaih. Kalau pakai ki nastaghfirullah jamak maka jamak semua. Nah, karena
Sering saya dengar orang awalnya mufrad sendiri tunggal, akhirnya lama-kelamaan menjadi jamak, kurang pas. Yang lebih fatal pernah saya dengar imam suruh istighfar itu pengantin yang mau menikah. Imamnya yang salah fatal, Pak. Karena dia bilang begini, astaghfirullah, astaghfirullahul azim, astaghfirullahul azim. Kapan astaghfirullahu? Maka Allah yang minta ampun. Imamnya ini fatal ini. Yang waktu mau menikahkan seseorang. Karena dia bilang astaghfirullahul azim, astaghfirullahul azim. Bilang pandrakin. Karena Allah Ta'ala suruh bertobat. Itulah namanya maf'ul. A-nya di sini namanya fa'il. Astaghfirullah. Saya yang minta ditutupi dosaku kepada Allah yang menutup itu. Kepada Allah kita minta. Dan ini dalam hadis ini, Pak. Kenapa? Ini riwayatnya nih. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Thauban. Ini sumbernya ini doa. Jadi kalau astagfirullahalazim susah kita dapat. Kalau riwayat sesudah sholat. Dan tolong Pak, sholat subuh itu 2, tidak boleh 3. Sholat maghrib itu 3, tidak boleh kita 4. Sholat isya cuma 4, tidak boleh kita 5. Menambah sesuatu yang sudah ditentukan itu kesalahan. Tidak usah kita tambah. Astaghfirullahaladzim bukan tempatnya. Astaghfirullahaladzim boleh kalau duduki, boleh kalau sambil mau baring atau berjalan bisa. Bahkan boleh tambah lagi yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alai wa abu bi zambi faghfirli maghfiratan maghfiratan min indika warhamni. Maaf salah sambung tadi. La yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa sayyidul istighfar paling terbaik. Sayyidul istighfar. Tapi kalau ini cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sebagian riwayat tidak ada pakai ya. Tapi yang ada sebagian imam saya dengar Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Itu berarti tidak ada di sini. Itu ada ketika masuk Masjidil Haram. Itu ada ketika masuk Masjidil Haram, itu doanya. Tapi kalau doa sesudah sholat, tidak ada yang sahih tentang itu. Maka bagusnya kita ikuti saja yang sahih. Karena ini amalan ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pendek juga. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dan Nabi kalau sudah baca astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, biasanya Nabi sudah balik menghadap makmum. Atau sekali miring gini. Bukan miring begini, apalagi tidak miring sama sekali. Tapi dia menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum, baca. Dan sudah bisa sholat, sudah bisa, sesudah itu sudah bisa ceramah, sudah bisa penyampaian. Sudah banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sudah bisa. Sudah hubungan imam dengan makmum itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya ini bisa kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini riwayatnya Bukhari, riwayatnya Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Ya begitu Pak, kalau setiap zikir, setiap doa
hendaknya kita bisa mengutip riwayat dari mana itu. Di mana kita ambil supaya ibadah ini nanti di hadapan Allah bisa dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ya. Ini khusus untuk subuh dengan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau maghrib subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus maghrib subuh ada kata, tidak ada di duhur, tidak ada asar dan isya. Khusus subuh saja dengan kata ini cocok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit. Karena ini prosesi mati dan hidup ada di sini. Subuh itu mulai hidup, yuhyi wa yumiit. Yuhyi wa yumiit itu pada saat mulai awal malam maghrib dibaca yuhyi wa yumiit 10 kali Pak, 10 kali sunnah, 10 kali sunnah. Tapi ini kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang tidak. Jadi bacaan Nabi ini tidak semuanya juga selalu, tapi minimal tadi itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, selesai. Nabi kadang ceramah, Nabi kadang pergi, Nabi kadang sholat sunnah pergi. Nah, kalau ini sekali lagi Pak, saya biasa dengar imam ini yuhyi wa yumiit, mana poin duhur, mana asar dia baca. Saya bilang bagus ini hadisnya nih. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dari Muhammad bin Gannam dan disahihkan oleh para ulama hadis. Ya, baru kita baca subhanallah ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu variasinya Pak ada 6. Variasi pertama ini subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar ditutup ini. 33 kali 3 99. Tutup. Jumlahnya 100. Tapi boleh 33 yang terakhir Allahu Akbar 34. Boleh 34. Tidak ada penutup, jumlahnya 100. Kalau mau turun, sibuk-sibuk sedikit, turun. Masing-masing ini subhanallah bukan 33, 25. Boleh ada yang lain, itu bukan 30, 25, 11. Masih ada lagi 10 Pak, semua ada riwayat. Dan boleh subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar dihitung 1. Itu yang ke-6. Cara itu. Kami akan tunjukkan dalil-dalilnya, yang mana Bapak mau pilih silakan. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, ini yang paling umum kita pakai ini. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, tutup 100. Tapi ada cara lain. 25, bisa 11, bisa 10. Bisa satu kali ini subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar dihitung 1. Ya, kita mami. Yang penting jangan langsung berdiri. Tapi kadang-kadang Nabi itu zikir panjang, kadang juga pendek. Kadang sedang, bervariasi zikirnya Nabi Pak. Karena itu mohon maaf, kita tidak perlu menunggu sampai imam itu selesai. Karena sesudah salam itu, salam kanan, salam kiri, semua orang punya hajat. Mau ikuti sampai imam habis, boleh. Ya mau pulang silahkan. Karena itu juga Nabi variasi Pak. Karena ada saya lihat makmum sebagian masa bodoh. Begitu imam subhanallah, lalu tampil subhanallah. Subhanallah, 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 walala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar, bar. Saya lihat banyak yang asal-asalan. Sebagian perlihatkan bagaimana tidak hati-hatinya dalam berzikir. Kalau memang terburu-buru pendek, yang 10 saja. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar juga 10. Masing-masing 10.
Ya, terakhir Pak, ini bisa baca Ayatul Kursi. Ya, kemudian baca nanti 3 kul masing-masing. Kalau maghrib 3 kali, subuh 3 kali, duhur asar itu masing-masing 1 kali saja. Ya, ya. Itu yang kami dapatkan khusus untuk subuh, tidak ada di tempat lain. Khusus subuh, tidak ada di tempat lain. 4 salat tidak ada. Kalau tadi yuhyi wa yumit 2 salat. Kalau ini khusus subuh, tidak ada di tempat lain. Sesudah subuh Pak, hadirkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Nah, inilah doa Nabi tidak pernah ditinggalkan kalau pagi, subuh. Minta ilmu, minta rezeki, minta amal diterima. Ilmu, rezeki, amal. IRA, IRA. I ilmu, R rezeki, A amal. Ilmu, rezeki, amal. Ilmu tak dulu, baru rezeki tak, baru diterima amal tak. IRA. Jadi bagus nanti kasih nama anak tak Irawati. IRA, ilmu, rezeki, amal. Per ini kalau bisa Pak dihafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbalan. Selesai nih. Selesai. Ya. Ini cara nanti, cara mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir tadi yang variasi 6 itu. Yang variasi 6. Itu kami bisa tunjukkan dalil-dalilnya ini, Pak. Ini. Masing-masing punya dalil. Yang ada yang variasi 34. Ada variasi yang 33 sekaligus. Ada variasi nanti variasi 10. Ada variasi 11. Dan itu tidak boleh mengada-ada, Pak. Saya sengaja tulis merah itu supaya ini pertanggungjawaban ilmunya. Yang merah itu ya ada variasi 25. 6 metode. Nah, saya kembalikan pada Bapak, ada yang mau disampaikan sebelum kita istirahat? Salat maksud saya azan? Silahkan. Bacaan yang setelah sholat, apakah bisa diduain bacaan kayak Ayatul Kursi, terus 30, setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan yang tadi dengan yang pada Oh ya bisa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Bisa. Sesudah itu bisa itu dengan yang tadi subhanallah, alhamdulillah, boleh Pak. Karena ini tidak mesti berurutan. Tidak mesti berurutan. Tidak mesti berurutan yang mana duluan. Tidak mesti. Jadi boleh saja yang mana duluan kita mau pakai. Bahkan bagusnya berzikir itu yang tidak berurutan. Rubah-rubah selalu itu supaya hidup ke suasana hati berzikir. Tapi dimulai tentu astagfirullah, Allahumma antas salam itu. Nah kemudian yang lainnya sudah silahkan tambah saja yang mana saja. Yang mana kita mau. Dengan kondisikan kalau subuh dengan maghrib bagusnya tadi dihadirkan yuhyi wa yumit. Karena kita sedang hidup pas sebenarnya di waktu subuh itu. Dan kita sebentar maghrib, kalau sudah maghrib begini Pak, sebentar lagi akan kita mati. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis Bukhari itu amutunya dulu, bukan yuhyinya. Nah, ini kita banyak suka tabalik. Kalian bagus itu Bismika Allahumma amutu, bukan yuhyi dulu. Bismika Allahumma amutu, baru wa ahya. Karena kata-kata Quran itu selalu duluan mati. Walladzi halakal mauta, mati dulu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kamu itu mati. Bisa Pak? Bisa seperti itu. Ada yang lain? Tapi di situ dulu baru ke belakang. Tapi.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini zikir sesudah salat Ustaz. Ada yang biasa diucapkan imam, tetapi tidak ada satupun yang saya tidak. Contohnya? Al-Fatihah. Ya. Menurut penjelasan Ustaz. Ya, saya belum pernah dapatkan Pak itu di dalil-dalil yang sesuai tentang hal itu. Mungkin cara pandang saja nanti memakai itu karena ya. Bi barakatil Fatihah. Saya belum dapatkan itu, Pak. Saya belum dapatkan. Jadi kalau saya itu ibadah lebih hati-hati, Pak. Yang kita yakinkan ada dalilnya. Sebab dari kiamat Pak, siapa yang akan membela kita? Mau kita tanya sama Nabi, minta ya Allah, mana lu pahala aku yang begini? Kata Allah, siapa kau suruh baca begitu? Nah, tidak pernah Nabi mengajarkan kau begitu. Yang ada saja apa ini banyaknya yang dibaca. Banyaknya itu. Banyaknya saja. Jadi mari kita beribadah di atas panduan Allah dan Rasulnya. Ya. Untuk kita hati-hati Pak. Hati-hati ibadah kita itu. Ya. Bagus Pak. Pertanyaan ada yang lain? Bapak silakan tabi adek. Ya. Ibarat kan sebenarnya itu mungkin dia hanya mau mengambil keberkahan itu Al-Fatihah. Begitu maksudnya itu. Mungkin dia bilang karena ini Al-Fatihah sabul masani 7 ayat yang sering diulang-ulang. Tapi kalau ibadah Pak, semua yang disandarkan sama Allah Rasulnya pasti berkah. Pasti berkah. Tidak mungkin Allah mengajarkan sesuatu, Nabi mengajarkan sesuatu kalau tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang kita sibuk sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya tidak sibukkan kita. Ya, lebih baik Pak kita berhenti pada sesuatu yang memang Nabi tidak ajarkan dengan sebuah prinsip 2 hadis. Man addasa fi amrina hadza ma laysa min fa waradun. Siapa yang menambah-nambah sebuah amalan, aku tidak ajarkan, radun, ditolak nanti dari kiamat. Tidak ada apa-apanya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radun. Semuanya hadis Bukhari pada hadis Muslim dari sumber Aisyah radhiyallahu anha. Hati-hati kata Nabi, iyakum muhdasat. Jangan sampai kalian menambah-nambah itu ibadah. Kita harus berbahagia Pak apa yang datang dari Nabi SAW. Nah kalau ada misal kita tunjukkan mana dalilnya. Ya seperti itu Pak. Jazakallah khair. Si ada? Fadal ya. Kita dulu baru ke sini. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal yang tasyahud awal. Ya. Apakah tasyahud awal itu bisa dinamakan dengan doa yang sebelum salat itu? Bisa. Karena sesudah tasyahud bisa ditambah. Salah satu tadi tambahannya adalah itu tadi. Allah doanya Nabi Abu Bakar, doanya Aisyah, Allahumma hasibni sabaisima. Cuma pendek doanya kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir panjang doanya. Itu saya bedanya. Karena lama duduknya kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal pendek. Jadi doanya jangan panjang. Yang pendek-pendek saja. Nah, ada yang di sampingnya tadi? Kalau lebih sama tadi Ustaz. Ya. Saya bertanya apakah doa tasyahud akhir itu bisa 2 atau 3? Bisa. Kamu saya tidak mau. Karena di situ kata Nabi SAW, ya fa'aksiru doa, perbanyak doa, perbanyak itu boleh lebih dari 1. Yang penting syaratnya ad-doa. Ad-doa itu artinya doanya harus yakin bahwa itu dari Al-Quran atau hadis. Yang penting syaratnya adalah jangan bikin sendiri. Meskipun bahasa Arab harus ad-doa. Ad-doa itu Pak alif dengan dal. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah namanya. Sudah dikenal doanya itu dari Allah, sudah dikenal dari Nabi SAW. Boleh lebih 1, boleh 2. Tergantung kondisi kita. Kalau imam ki jangan bebani makmum. Kalau makmum ki jangan tertinggal sama imam hanya karena sibuk berdoa tertinggal. Ya, nah Allah Ta'ala a'lam. Saya kira itu. Ya, mohon ampun kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan nanti murajaah dimulai dari awal sampai ini habis. Kita akan murojaah materi kita.
dari takbir sampai salam dan zikir dan doanya, baru kita pindah ke materi berikut. Nanti Ya. bisa berhadiah, Ustaz. Ya. Yang paling bagus murojaahnya bisa berhadiah. Oh, Yang paling bagus murojaahnya nanti disediakan hadiah. woi, masya Allah, bagus. Ada menggembirakan ini. Jadi paling bagus nanti menjawab bisa pertanyaan dan murojaahnya, alhamdulillah ada hadiahnya. Hebat. Ya, panitia masjid sudah siapkan hadiahnya, Pak. Belum pintu hadiah di surga nanti. Ya. Saya kira begitu. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.